Bapak Ibu Saudara, memasuki Minggu Palmarum atau Prapaskah yang ke-6, kita akan bersama untuk menyambut Sang Raja kita dengan hati kita. Mari kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 96 ayat 10, katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kidung Jemaat 161, bait 1 dan 2, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui akan segala dosa dan kekurangan kami, atas apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah pengakuan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah
oleh darah Yesus kita mendapatkan pengampunan dan anugerah sebagaimana dinyatakan di dalam Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 162 bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama akan belajar dari kesaksian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati di dalam doa. Kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami belajar tentang kesaksian kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut,
Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan memeliharanya. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyambutan terhadap orang yang dianggap penting merupakan hal yang biasa dilakukan sejak dahulu sampai dengan zaman sekarang. Biasanya penyambutan terhadap orang yang dianggap penting itu pasti akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, secara kasat mata, secara nampak duniawi. Contohnya kalau ada orang yang mau datang dan itu adalah orang penting dalam kehidupan, maka mungkin akan membuat aksesoris tertentu, mungkin juga akan memberikan hidangan yang spesial, atau juga mungkin akan menyiapkan segala sesuatu yang memperlihatkan bahwa mereka menghormati atau orang yang sedang menyambut itu menghormati orang yang sedang datang di tengah-tengah mereka. Tetapi jarang orang yang mempersiapkan hati dan pikirannya agar nanti ketika orang yang datang itu dia bisa dapat mendiskusikan banyak hal. Kalaupun ada, ya pasti dibanding dengan persiapan yang kasat mata, yang duniawi, pasti akan lebih besar dibanding dengan persiapan hati atau pikiran. Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaan hari ini memberikan penjelasan kepada kita tentang penyambutan seorang raja. Dalam kehidupan orang Yahudi, penyambutan seorang raja itu akan dilakukan dengan cara mengeluk-elukan raja itu. Caranya dengan apa? Caranya dengan memakai daun palem. Karena apa? Karena daun palem itu merupakan sebuah simbol kemenangan, sebuah simbol kedamaian, dan juga sebuah simbol kehidupan kekal. Nah, itulah sebabnya ketika orang banyak memiliki sebuah pengharapan kepada Yesus yang minggu lalu dalam pengajarannya kita tahu membangkitkan Lazarus, tentu mereka memiliki harapan yang sangat besar kepada Yesus untuk dijadikan raja mereka yang nanti akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus memasuki Yerusalem, orang-orang Israel dengan sukacita mengeluk-elukan. Mereka membawa daun palem karena dialah adalah seorang raja. Dialah yang akan membawa kemenangan dalam kehidupan mereka. Sambil membawa palem mereka meneriakkan Hosana, yang berarti adalah selamatkan aku saat ini Tuhan. Jadi melalui teriakan dan mereka membawa daun palem itu, mereka berharap Yesus akan membawa keselamatan besar dari penjajahan Romawi. Dalam situasi pengharapan tersebut, penyambutan Yesus terjadi. Namun Yesus tidak menaiki kuda. Padahal kuda adalah lambang keperkasaan, lambang kekuatan. Dia naik keledai. Dan keledai itu adalah simbol kedamaian. Kehadiran Yesus membawa damai, bukan peperangan. Itu yang menjadi
harapan. Namun apa yang menjadi harapan dari orang banyak itu ternyata tidak terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya nantinya. Yesus justru harus menghadapi salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyambutan terhadap Sang Raja itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Tetapi bukan penyambutan dalam hal yang terlihat secara kasat mata. Penyambutan harus kita lakukan dengan hati. Sehingga ketika kita memiliki harapan dan yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak akan kecewa dan marah sebagaimana orang Israel pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu, yang kemudian marah karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ketika kita mau menyambut dengan hati, apapun realita yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak kecewa. Tapi kita akan melihat apa sebenarnya yang sedang Tuhan siapkan untuk kita. Tidak justru menyalibkan Yesus, tidak justru menganiaya Yesus, tetapi meyakini bahwa Dia akan melakukan sesuatu untuk hidup kita. Masuki Minggu Palmarum pada hari ini, kita diingatkan untuk selalu menyambut Dia dengan hati, supaya apapun yang terjadi ketika tidak sesuai dengan realita, hati kita tertuju pada Tuhan, hati kita tertuju pada Yesus, hati kita tertuju pada karya kasih Yesus yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, menggunakan hati kita sehingga kita tidak akan kecewa. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, kita satukan hati untuk menyerahkan pergumulan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Allah yang mengasihi kami, memasuki Minggu Palmarum, di mana kami boleh menghayati datangnya Sang Raja dalam hidup kami. Kiranya hati kami selalu terbuka,
sehingga sang raja itu terus ada bersama dengan kami. Sehingga apapun yang kami jalani bersama dengan sang raja, kami dapat melewati. Kami hendak menyerahkan setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan, atas negeri dan bangsa ini dalam tahun politik, di mana ada begitu banyak konflik sosial yang sudah mulai muncul. Kami mohon berkat-Mu atas setiap orang yang ada di tengah negeri dan bangsa ini. Kiranya kuasa Roh Kudus mengendalikan kami semuanya, agar supaya negeri dan bangsa ini tetap berada dalam kemurahan Tuhan. Pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah mereka, agar mereka dapat bijak dan mampu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan keberadaan gereja-gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah bangsa dan negara. Tuhan memanggil gereja Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita. Berkat pertolongan-Mu senantiasa kami harapkan, dan kiranya Tuhan menolong setiap gereja-gereja dalam melaksanakan tugas panggilannya. Kami juga menyerahkan keberadaan Jemaat Philadelphia, keluarga-keluarga yang ada di dalamnya, sahabat-sahabat yang terus bersama dengan kami untuk bertumbuh di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menopang dan menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang teguh di dalam iman kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbeban dengan kondisi kesehatannya, atas diri Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Mas Tias Prasetyo, Mbak Veronica Wiwi. Berkat-Mu kami mohon atas mereka. Jamahan tangan kasih Tuhan kiranya nyata atas mereka, supaya mereka tetap memiliki pengharapan untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendampingi, Tuhan pun juga menguatkan mereka semuanya. Kami menyerahkan pergumulan setiap keluarga kami dalam kesulitan apapun juga. Kami mohon berkat pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka menjadi anak-anak yang terus berjuang untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya, dan biarlah terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan mereka, berkat Tuhan mengalir atas mereka semuanya. Inilah syafaat kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama
Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita akan mengumpulkan persembahan dengan dasar Efesus 5 ayatnya yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait 1, 2, dan 3. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, dengan membawa persembahan yang sudah kami persiapkan. Persembahan yang adalah berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarkan Tuhan kami boleh meneladani Engkau, apa yang telah Engkau teladankan kepada kami Tuhan, untuk bisa mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang harum bagi kemuliaan-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan, sucikanlah, dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Yesus dulu, kini, dan selamanya tetap akan berkarya untuk kehidupan umat manusia. Mari kita terus membuka hati kita agar Dia hadir dalam hidup kita. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 383, bait yang pertama. Yesus Kristus
Kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam